Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kepada segenap kaum muslimin wal muslimat, para asatidz segenap TKM Masjid Nurul Hikmah PT El Nusa, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang khas, di mana saudara-saudara kita sebagian masih terlena dengan urusan duniawinya, namun alhamdulillah wa syukrillah kita dijadikan oleh Allah sebagian hamba yang mampu untuk bersyukur dengan duduk di masjid PT El Nusa ini dengan niat i'tikaf dan thalabul ilm. Tentunya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang kita sulit untuk menyebutkan. Namun ada satu nikmat yang seharusnya di setiap saat dan setiap waktu kita untuk mensyukuri, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib, celah, kekurangan kita, sehingga kita masih dihormati oleh orang lain. Andai saja Allah buka aib cacat yang kita miliki, yang kadang kita simpan rapat-rapat, tapi tetap Allah masih menutupi pula. Bahkan kadang-kadang cacat aib yang kita tampakkan tapi Allah masih tutupi. Kalau saja aib cacat yang kita miliki, kekurangan yang kita punyai, Allah bongkar, Allah buka, niscaya tidak ada satu orang pun yang akan bisa menghargai, menghormati kita. Jadi kita ini jadi orang terhormat semata-mata bukan kita terhormat, tapi karena Allah menutupi cacat aib yang kita miliki. Al-Fakir di sini di hadapan para jamaah tidak merasa bahwa Al-Fakir lebih tahu, lebih alim, lebih pintar, tidak. Semata-mata karena Allah tutupi kebodohan, Allah tutupi kekurangan, Allah tutupi ketidaktahuan yang Al-Fakir miliki, sehingga yang kelihatan, yang ketahuan adalah kepandaian, kepintaran, kebenarannya. Sesungguhnya kejelekan, kebodohan, bobroknya Al-Fakir jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Oleh karenanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah dengan bersyukur ini Allah akan menambahkan kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kajian pada siang hari ini cukup singkat. Akhlak di atas hukum. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak ini sangat amat berharga, sehingga akhlak di atas hukum. Apa itu akhlak? Jika seorang ayah meminta anaknya untuk mengambilkan sehelai handuk dengan mengatakan, nak, lemparkan handuk itu ke ayah. Lalu si anak mengambil handuk dan melemparkannya ke sang ayah. Secara hukum si anak sudah taat, melaksanakan perintah,
sang ayah. Namun secara akhlak si anak kurang sempurna dalam melaksanakan perintah sang ayah tersebut. Sebaliknya, jika si anak mengambil handuk dan menyerahkannya secara santun penuh hormat tanpa dilempar, maka si anak bukan tidak taat perintah sang ayah, tapi si anak mewujudkan maksud dari perintah ayah, yaitu dengan diterimanya handuk oleh sang ayah, namun dengan cara yang jauh lebih baik dan sempurna. Itulah akhlak. Berikut ini Al-Fakir memberikan sejumlah contoh keutamaan akhlak dalam aneka masalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa itu akhlak. Akhlak sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Jika seorang pria sholat dengan menggunakan selembar kain sarung yang hanya sekedar menutup auratnya, yaitu dari pusar hingga lutut kakinya, walaupun dada dan ketiaknya terbuka, maka hukum sholatnya secara syar'i sah. Sekali lagi, hukum sholatnya secara syar'i sah. Namun secara akhlak tidak baik dan jauh dari kesempurnaan, karena sudah seyogyanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha suci, haruslah dengan pakaian yang terbersih dan terbaik, serta dengan penampilan yang sebagus-bagusnya. Karenanya jika seorang pria sholat dengan pakaian yang tidak hanya sekedar menutup batas aurat saja, tapi juga menggunakan pakaian yang terbaik, maka bukan saja secara hukum sah sholatnya, tapi juga dia berakhlak sehingga mencapai kesempurnaan ibadah. Itulah akhlak. Akhlak baca Al-Quran. Salah satu sunnah membaca Al-Quran yaitu bersiwak untuk membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut. Jika seorang membaca Al-Quran dengan mulut yang mengeluarkan bau tak sedap, akibat tidak bersiwak, tidak bergosok gigi sebelumnya, maka secara hukum dia tidak berdosa, karena itu hanya sunnah, bukan wajib. Namun secara akhlak tidak baik dan jauh dari kesempurnaan akhlak. Karena Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah yang maha mulia, lagi maha suci dan penuh mukjizat, sehingga tidak boleh sembarangan membacanya. Karenanya jika seseorang sebelum membaca Al-Quran terlebih dahulu bersiwak, membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, maka tentu bukan saja ia telah melaksanakan sunnah dalam membaca Al-Quran, tapi juga telah menyempurnakan akhlak dalam memperlakukan dan memposisikan Al-Quran. Itulah karenanya terlepas dari perbedaan pendapat, dengan aneka dalilnya tentang boleh tidaknya menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas besar maupun berhadas kecil, dan boleh tidaknya membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas, bagi orang yang haid, bagi orang yang tidak punya wudhu. Namun secara akhlak dalam menyentuh mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran, sepatutnya seseorang itu
sudah dalam keadaan bersih, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Itulah akhlak. Akhlak menikah. Sengaja saya sampaikan akhlak menikah ini karena sudah semakin semarak. Ada satu pendapat nggak perlu nikah ada izin sama orang tua, tidak wajib. Bahkan ada satu kelompok yang berhak menikahi ya murabinya, gurunya, tanpa harus izin sama orang tuanya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Oleh karenanya Al-Fakir sengaja memberikan satu contoh akhlak nikah. Rukun nikah ada 5. Ini sepakat jumhur ulama, yaitu pengantin laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, dan sighah atau ijab qabul. Setiap rukun memiliki syarat masing-masing yang juga harus dipenuhi. Jika seorang pemuda menikah dengan seorang wanita lengkap dengan rukun tersebut di atas, berikut syarat masing-masing, maka nikahnya secara hukum adalah sah, walaupun tanpa izin, bahkan tanpa sepengetahuan ibu dan bapak dari si pemuda itu. Karena izin orang tua si pengantin laki bukan syarat dan juga bukan rukun nikah. Namun secara akhlak tidak bagus dan tidak terpuji, serta jauh dari kesempurnaan akhlak. Karena pernikahan itu bukan hanya ikatan antara 2 orang manusia, yaitu suami dan istri saja, tapi juga merupakan ikatan 2 keluarga, yaitu keluarga si suami dan keluarga si istri. Selain itu, ibu adalah yang merasakan susah payahnya mengandung si pemuda. Saat masih janin dalam kandungannya, saat si pemuda masih bayi, ibulah yang bangun di tengah malam untuk menyusuinya atau membersihkan kotoran-kotorannya karena buang air kecil, buang air besar. Sedangkan sang ayah adalah orang yang setengah mati menguras keringat, banting tulang, menghabiskan tenaga dan pikiran untuk menghidupi si pemuda sejak bayi hingga dewasa. Karenanya tentu ibu dan ayah si pemuda adalah orang yang paling berhak tahu dan paling pantas dimintain restu untuk perkawinan si pemuda itu. Kalaupun pernikahan si pemuda itu secara hukum adalah sah tanpa izin, bahkan tanpa sepengetahuan ibu dan bapaknya, namun hal tersebut jika mengecewakan dan menyinggung perasaan kedua orang tuanya, maka bisa menjadikan uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan tentu kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah merusak akhlak. Nah, jika si pemuda menikah dengan sepengetahuan dan seizin orang tuanya, maka pernikahannya yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya tersebut bukan saja sah, tapi juga baik, berakhlakul karimah, penuh rahmat dan penuh berkah. Itulah akhlak. Akhlak menyebut Nabi. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Menyebut nama Nabi dengan Muhammad saja dalam sholawat secara hukum sudah cukup dan sudah sesuai dengan arahan Nabi. Dalam hadisnya, Nabi juga dalam hadisnya ketika umatnya disuruh membaca sholawat, sahabat disuruh membaca sholawat tanpa mengucapkan sayyidina. Namun secara akhlak, menambah kata Rasul, Nabi, Habib, Sayyid, Imam dan sejenisnya daripada gelar-gelar kemuliaan di depan Nabi Muhammad SAW untuk memuliakannya adalah lebih utama. Karena beliau
adalah manusia yang paling patut dihormati, lebih patut dihargai dalam sebutan dan panggilan. Apalagi dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 63 Allah mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Rasulullah sendiri menyebut dirinya sebagai sayyid, sebagaimana hadis tersebut di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis yang ke-3162. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari, hadis yang ke-4435. Juga dalam hadis riwayat Muslim, hadis urutan yang ke-357, 358, 4879. Menariknya saudara, Nabi Muhammad SAW menyebut putrinya Fatimatus Zahra dengan Sayyidah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-3426 dan hadis yang ke-5928. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-5251 dan hadis 5252, Nabi juga menyebutkan cucunya Al-Hasan dengan sebutan Sayyid, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-2557. Hadis riwayat Imam Muslim urutan yang ke-3430 dan 3536. Begitu pula Rasulullah menyebut Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman dengan kata Sayyid, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang ke-3664 sampai 3666. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pimpinan Ansor, yaitu Sa'ad bin Ubadah dengan sebutan Sayyid, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-3133. Masih banyak lagi tentang sebutan Sayyid terhadap sahabat-sahabat yang lain. Oleh karenanya, sekali lagi menyebutkan kepada Nabi Muhammad, hanya Muhammad saja tidak dosa, namun tidak punya akhlak. Oleh karenanya, bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, ada yang menarik. Apa itu? Yaitu hadis yang mengatakan la tusayyiduni. Ini orang mengatakan, ini dalil nggak boleh mengucapkan sayyiduna untuk Nabi Muhammad. Buktinya mana? Itu hadis yang mengatakan la tusayyiduni. Hadis yang berbunyi la tusayyiduni, yang artinya jangan kalian sayyidkan aku, adalah hadis palsu, sehingga tidak boleh dijadikan dalil. Jadi baca sholawat untuk Nabi Muhammad dengan sebutan kehormatan seperti Rasul, Nabi, Habib, Sayyid, Imam, dan sejenisnya adalah lebih afdol, lebih utama untuk menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, saudara, berbicara masalah akhlak ini, memang itulah, kita nggak bicara persoalan-persoalan yang lain. Di Indonesia krisis akhlak, bukan krisis moral. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang dulu, saya udah anti dengan istilah revolusi mental, karena itu bukan dari made in Islam, tapi dari made in komunis. Itu sudah kami sampaikan. Jadi akhlak, sekali lagi akhlak. Oleh karenanya, baiklah bapak-bapak, saudara-saudara, dalam menghadapi persoalan banyaknya perpecahan di Indonesia, mari saya ingin menunjukkan tentang akhlak. Ini nyata. Ada seorang kiai dari Pondok Pesantren Sidogiri
Pasuruan, Jawa Timur, yaitu Kiai Ahmad Dairobi. Yang ini justru menyentak umat Islam seluruh Indonesia tentang nasihat ukhuwah, nasihat persatuan antara umat Islam yang sedang mulai terpecah belah, bahkan sudah diambang pertempuran. Yang menurut Grand Design dari sumber-sumber yang Al-Fakir kumpulkan, manakala Yaman sudah sukses dipecah, maka lanjutnya akan mengarah ke Indonesia. Dan ini sudah benih-benihnya sudah bisa kita lihat. Jadi pemerintah ini sudah membuat api dalam sekam. Perubahan-perubahan itu sudah Masya Allah. Nazaruddin kemarin yang wakil Menteri Agama Profesor ya Nazaruddin Umar itu ternyata 2 hari yang lalu ada di kota Qum. Ini kota Qum itu kota pusat Syiah terbesar di seluruh dunia. Dialah yang mengkader 5.000 doktor Syiah yang diterjunkan di Indonesia untuk mensyiahkan Indonesia. Nah, sementara Yaman kita lihat Masya Allah, ini sudah hampir 2.000 korbannya. Dan ini Al-Fakir sudah membuat satu strategi akan mendatangi kedutaan besar Saudi Arabia. Kenapa? Protes over ini Saudi Arabia. Ya betul yang dibela Wahabi, silahkan. Tapi nggak boleh terlalu over. Ada undang-undang di dalam pertempuran juga ada kok. Masa kedutaan Indonesia yang ada di Yaman sampai kena bom? Bahkan Universitas Ahqaf kena bom juga. Perkampungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Masjid Ahlus Sunnah dibom sama Arab Saudi kok. Makanya kalau ini kita tidak protes, kita akan memicu perang terbuka. Karena di Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak bisa kita biarkan. Dan kemarin Al-Fakir sudah langsung ke Kementerian Agama. Kita akan upayakan, nggak bisa Indonesia itu negeri Ahlus Sunnah. Kalau ada Ahlus Sunnah di luar disakiti, kita tetap ikut sakit. Bukan berarti kita akan membiarkan saudara-saudaranya yang perang, tidak. Tetap kita akan upayakan untuk bagaimana mereka itu menjalin ukhuwah kembali. Tapi kalau sudah di belakang Arab Saudi ternyata Amerika Zionis, ya ini udah parah. Tidak ada bukti kok. Ketika Irak diserang dengan tuduhan ada senjata kimia, senjata ini itu, sampai hari ini nggak terbukti kok. Intinya Amerika akan menguasai minyak yang ada. Bahkan di Indonesia, kenapa Papua sampai ini hari tidak selesai? Karena ikut campur tangannya Amerika. Karena di Papua itu setelah diteliti dan diketahui langsung buktinya fakta besar, konkret, kandungan emasnya terbesar di seluruh dunia. Jadi Amerika ini setan dunia, saudara. Nah, sementara Arab Saudi Wahabinya sudah dikendalikan oleh Amerika. Jadi ini bukan fitnah. Baik, saudara, mari kita perhatikan nasihat ukhuwah Kiai Ahmad Dairobi yang kemudian akhirnya populer di media sosial. Karena beliau orang yang tidak mengurusi politik, tidak bergaul banyak dengan masyarakat, dengan pemerintah. Pesantren Sidogiri itu pesantren tertua di Indonesia. Beliau nggak mau ngurusin politik, dia nggak mau ngurusin yang ruwet-ruwet. Bahkan Sidogiri itu mampu membuat bank yang sekarang omsetnya terbesar, tidak ada bunganya, non riba, dari modal cuma 3 juta. Kebetulan Al-Fakir kemarin mendapat laporan, rupanya mau diacak-acak. Bank Indonesia mau meminjamkan untuk memperbesar modal itu, tapi Kiai Dairobi menolak. Pokoknya murni dipinjamkan sama orang-orang yang ada di pasar, pinjamnya 1 juta, total nyaur, jumlahnya tetap 10 juta walaupun nyicil.
Loh kenapa kok sekarang itu omsetnya sudah di atas 10 miliar? Ternyata orang-orang yang sudah sukses, yang dipinjami tanpa bunga gak sukses, kemudian begitu dia udah berkembang, dia datang ke pesantren, dia sumbang itu pesantren. Ada yang nyumbang 500.000, ada yang nyumbang 1 juta. Nah, sumbangan ini dimasukkan lagi kepada modal untuk meminjamkan lagi. Ada pertanyaan, lalu pekerjanya enggak digaji? Enggak, orang yang kerja santrinya kok. Jadi santrinya disuruh nagihin tiap hari. Santri mana ada santri diperintah kiai minta gajian. Artinya Islam punya cara yang terbaik untuk menyelesaikan perekonomian. Cuma karena otak di Indonesia masyarakatnya mayoritas sudah otak liberal, otaknya udah Zionis, otaknya sudah termasuk dalam kategori otak-otak yang materialisme, akhirnya susah untuk dikembalikan. Tapi tidak bisa kita menyerah, tetap harus usaha. Mari kita sejenak untuk melihat bagaimana akhlak kiai yang satu ini. Al-Fakir kebetulan sudah ketemu, sudah silaturahmi, dan memang beliau nggak nampak seperti kiai. Penampilannya biasa. Waktu awal saya nggak ketemu, saya nggak ngerti itu kiainya. Udah orangnya kecil, kurus, pecinya kupluk, pakai sarung biasa. Habib Rizik yang nyubit sama aneh, dia cubit sambil bisik, ini kiainya ini. Astagfirullahaladzim, anak dosa. Anak mikir ini siapa kok orang gak ada potongan begitu. Ini hati saya masih busuk, ini masih seudon. Ternyata ini kiai. Jadi beliau tidak zuhud dalam arti tidak butuh dengan dunia, tapi mampu membantu orang-orang yang perlu dunia. Baik, coba kita perhatikan. Saya akan baca dengan nada-nada kira-kira beliau menulis lah begitu. Diam-diam ternyata saya menyukai semangat FPI dalam memberantas kemungkaran. Saya tahu kadangkala ada yang salah dalam aksi mereka. Namun kesalahan mereka tidaklah seberapa dibandingkan kesalahanku yang tidak peduli dengan kemungkaran yang merajalela. Diam-diam ternyata saya menyukai semangat dan ketulusan jamaah tabligh dalam meramaikan sholat berjamaah di masjid. Saya tahu kadangkala ada yang salah dalam tindakan sebagian mereka. Namun kesalahan mereka tidaklah seberapa dibandingkan kesalahanku yang tidak pernah melakukan apa-apa saat tetanggaku banyak yang tidak sholat. Diam-diam ternyata saya menyukai semangat Hizbut Tahrir dalam membangun khilafah. Saya tahu ada yang salah dalam sebagian konsep khilafah mereka. Namun kesalahanku yang tak mau berbuat apa-apa untuk penegakan syariat Islam jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Diam-diam ternyata saya menyukai cara berpolitik orang-orang PKS. Saya tahu mereka banyak dihuni oleh tokoh-tokoh di luar Nahdlatul Ulama. Dan yang namanya partai pasti cukup banyak kesalahan oknum mereka. Namun kesalahan mereka tidaklah sebanding dibandingkan kesalahanku yang memilih partai yang cenderung sekuler dan anti penerapan syariat Islam. Bahkan diam-diam ternyata saya juga suka dengan keberanian Al-Qaeda dalam melawan kezaliman politik Amerika dan Israel. Aku tahu mereka melakukan beberapa kesalahan, tapi kesalahanku yang tidak peduli dengan nasib umat Islam jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Dan dengan terang-terangan saya menyatakan sangat mengagumi Nahdlatul Ulama, yaitu NU yang sesuai dengan pandangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bukan NU yang menjadi kendaraan politik, bukan NU yang dipenuhi kepentingan pragmatis, bukan NU yang menjadi pembela Syiah dan Ahmadiyah, bukan NU yang melindungi liberalisme, dan bukan NU yang menjadikan rahmatan lil alamin sebagai justifikasi untuk ketidakpeduliannya terhadap perjuangan penegakan syariat Islam. Niat saya agar antara gerakan Islam saling menjaga ukhuwah, jangan sampai asobiah dan fanatik buta
pada organisasi masing-masing, menutup pintu kebaikan kelompok lain. Itulah yang amat sangat aku harapkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang menarik, sosok kiai yang diam-diam itu akhirnya menyentak. Dia NU cinta tapi tetap tidak lepas dari kritikan terhadap kebobrokannya. Tapi dia tidak mengelak bahwa dirinya tidak berbuah. Kebanyakan dari kita gampang menyalahkan, tidak introspeksi. Apalagi cenderung kita itu melanggar aturan Allah. Apa maksudnya melanggar aturan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk percaya begitu saja dengan sumber-sumber berita dari orang-orang fasik. Tapi kita jauh lebih percaya dengan berita-berita orang fasik. Kita nggak pernah tabayun. Sepanjang sejarah Front Pembela Islam berdiri sampai ini hari, Kiai NU yang sering tabayun itu cuma Kiai Hasyim Muzadi. Jadi kalau ada begini langsung tanya, telepon ke Habib Rizik, telepon ke anak, ada apa ini? Apa yang sebetulnya terjadi? Sebelum saya ditanya sama wartawan. Begitu kita kasih tahu bla 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 bla, oh ya sudah selesai. Oleh karenanya diakui atau tidak, kita jujur, media baik elektronik maupun cetak di Indonesia 95% minhum, bukan minna, dari kelompok mereka, bukan kelompok kita. Republika yang dulu sahamnya dimiliki oleh umat Islam, yang dulu pro Islam, sekarang sahamnya sudah dijual kepada kelompok liberal dan pemberitaannya bukan mendukung Islam. Artinya umat Islam semakin terjepit kalau kita tidak tabayun. Oleh karenanya akhirnya kita punya siasat. Di dalam memberitakan pemberitaan FPI, kita musyawarah beritanya ngikutin keinginan masyarakat. Yang terakhir tentang kejadian di Pengalengan, bencana alam. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membuka web FPI atau di Facebook, berita yang pertama muncul lagi-lagi FPI bikin ulah. Begitu dibaca, ujungnya gambarnya FPI sampai ini hari masih evakuasi, masih membantu orang-orang yang bencana. Kita jujur, saudara, FPI bukan punya segelintir orang, bukan punya Habib Rizik, bukan punya Misbahul Anam, punya umat Islam. Oleh karenanya bantuan yang dari umat Islam itulah yang mengalir di Gaza. Rumah sakit Indonesia yang sempat dibom Israel itu sesungguhnya punya umat Islam Indonesia. Walaupun Mercy merupakan sayap organisasinya FPI. Ya, bermiliar-miliar kita kumpulkan dari umat untuk membangun itu, untuk membantu. Selama ini kita nggak pernah mengatakan itu punya FPI kok. Itu rumah sakit Indonesia. Tidak ada itu nama prasasti di situ untuk punya Habib Rizik. Enggak, umat Islam. Makanya dunia internasional, mohon maaf, dunia internasional di Indonesia sekarang yang diperhitungkan adalah FPI. Ini fakta yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi. Mohon maaf sekali lagi, ketika Kiai Hasyim Muzadi bertemu dengan saya dan Habib Rizik mengatakan, Habib Rizik, antum tahu kenapa FPI itu banyak musuhnya? Tokoh NU memusuhi FPI, tokoh Muhammadiyah memusuhi FPI. Habib Rizik bilang, nggak tahu saya. Ya mungkin karena dia nggak tahu FPI aja. Enggak, kata dia. Kemudian Kiai Hasyim Muzadi mengatakan, saya pergi bersama dengan tokoh NU, dengan tokoh Muhammadiyah di Beijing, di Australia, di Amerika, di Inggris, di RRC. Itulah kenapa mereka sakit sama FPI.
Karena setiap berkunjung dengan tokoh-tokoh dari negara-negara lain, begitu tuh ketemu jabatan tangan, duduk, nggak nanya NU bagaimana, nggak nanya Muhammadiyah bagaimana, yang ditanya bagaimana FPI. Setiap ketemu dengan tokoh dari Inggris, dari Amerika, orang Amerika, kita ini tokoh NU, nggak nanya bagaimana NU, nanyanya bagaimana FPI. Pak Din Samsudin itu tokoh Muhammadiyah, begitu ketemu sama tokoh-tokoh yang dari Amerika, tokoh-tokoh dari Australia, begitu salaman, pertama yang ditanyakan bagaimana FPI. Jelas saja FPI akhirnya jadi musuh. Akhirnya Habib Rizik mengatakan yang penting FPI nggak musuhin, kalau hasud urusan lain. Kenapa saudara? Kemudian Kiai Hasyim Muzadi membuka bahwa sesungguhnya jujur Habib Rizik, saya ini memegang organisasi internasional dunia Islam. Kami salah satu ketuanya. Seluruhnya suaranya sama bahwa di Indonesia yang belum bisa diatur oleh negara manapun di dalam persoalan syariat Islam cuma FPI. Itu disimpulkan. Akhirnya Kiai Hasyim Muzadi mengatakan saya tetap dukung FPI. FPI harus jalan terus. Alhamdulillah ala kulli hal saudara. Ini fakta. Artinya kita nggak perlulah mempersoalkan hal-hal yang kecil. Pernah saya sampaikan Kiai Hasyim Muzadi sama Pak Din Samsudin sama-sama tokoh, yang satu Muhammadiyah, yang satu NU. Dalam persoalan furu nggak pernah rame kok. Mohon maaf, yang NU dan yang Muhammadiyah, ini saya bicara NU dan Muhammadiyah. Fatwa NU mengatakan rokok makruh. Fatwa Muhammadiyah rokok haram. Jadi kalau konsekuen Anda jadi Muhammadiyah, haram rokok. Kalau konsekuen Anda jadi NU, makruh rokok. Kan begitu. Yang menarik, ketika dalam satu pertemuan, Pak Din Samsudin sama Pak Hasyim duduk satu meja. Pak Din rokok. Di depannya Pak Hasyim. Begitu asik ngerokok, Pak Hasyim nanya, Pak Din, antum Muhammadiyah kan? Oh iya, saya tokoh Muhammadiyah. Fatwa rokok menurut Muhammadiyah kan haram. Oh iya, fatwa Muhammadiyah rokok haram. Betul Pak Hasyim, kata Din Samsudin. Kemudian kata Pak Hasyim, loh, kalau saya fatwa rokok makruh, tapi saya nggak ngerokok. Loh, Muhammadiyah fatwa rokoknya haram. Pak Din ini kan tokoh Muhammadiyah, kok ngerokok? Apa kata Pak Din? Pak Hasyim, saya sekarang bukan orang Muhammadiyah, saya sekarang orang NU, makanya saya ngerokok. Apa kata Pak Hasyim? Ya sudah kalau begitu, mulai hari ini saya ganti namanya, ente itu Muhammad NU. Artinya ini persoalan rokok kan persoalan furu'iyah. Jangan gara-gara persoalan furu'iyah kita berantem, masih banyak persoalan umat. Ini yang ingin saya garis bawahi dari persoalan akhlak di atas hukum, nilai-nilai akhlak dari Kiai Dairobi sampai kepada fakta tokohnya seperti ini. Yang di arus bawah yang kadang-kadang kurang paham. Iya. Yang satu pakai usoli, yang satu nggak pakai usoli, bikin masjid lagi. Yang satu adzannya 2 kali, yang satu adzannya sekali Jumatan, bikin masjid lagi. Masjid dibikin, kosong orangnya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi satu alat introspeksi diri kita dan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.